Dan semenjak ada kata baper, apalagi sekarang ini ya, kalau dulu-dulu itu kan nggak ada yang istilah baper gitu. Cuma sekarang karena semenjak ada kata baper, menurutku tuh orang-orang semakin sedikit tidak menghargai orang lain, terutama perasaan orang lain. Jadi mereka yang penting waton ngomong ya kan, ceplos-ceplos apa yang dia bilang, apa yang mereka omongin, tanpa kita mau mengerti perasaan orang. Oh, ini tuh bisa diajak bercanda apa enggak sih? Ini tuh nyakitin perasaan orang enggak sih? Itu jadi nggak mikir ke situ gitu. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Yeay. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, baik-baik aja, dan semoga semua suasana hatinya sedang riang gembira. Amin. Jadi di video kali ini aku ingin membahas, curhat sih sebenarnya, tentang insecure diri sendiri terhadap tubuh yang berkelebihan berat badan, bisa dibilang gemuk, gendut, atau apalah itu, dan juga perlakuan body shaming dan juga bullying. Kenapa aku bahas ini? Karena aku sendiri juga mengalaminya guys. Aku juga nanti bakal bagi tips dan juga masukan untuk teman-teman yang mengalami hal serupa. Dan juga semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai habis. Jangan di skip ya guys. Siap. Sebelum lanjut ke curhat dan pembahasan, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman yang mungkin memiliki tubuh yang berlebihan berat badannya, bisa dibilang gemuk, gendut. Itu ada nggak sih yang ngalamin perasaan insecure, pernah mengalami perlakuan body shaming, bullying, pernah nggak? Kalau misalnya teman-teman pernah, teman-teman bisa komen di bawah sambil kita sharing gitu ya. Ini aku nggak bermaksud untuk ngatain teman-teman yang berlebihan berat badan ya, karena aku sendiri juga ngalamin ini. Ini aku ngatain diriku sendiri. Maksudnya biar nggak ada yang tersinggung. Jadi ini aku bilang aku gemuk, aku gendut itu untuk diriku sendiri ya guys. Mungkin teman-teman juga ada yang ngerasain hal yang sama, yang juga sama kayak aku. Itu ada perasaan kurang percaya diri ketika kita berada di lingkungan, bener nggak? Aku sih pernah ya ngerasa yang bener-bener ya ampun, waktu sebenarnya berat aku yang dulu sama berat badan aku yang sekarang itu lebih gede yang sekarang, lebih berat. Cuman pada masanya aku itu termasuk anak yang paling gendut di antara teman-teman yang lain. Dan disitulah perasaan insecure aku muncul, karena teman-temanku yang lain itu pada tubuhnya bagus gitu kan, identik katanya sih cakep, cantik gitu. Terus aku makin gak percaya diri dong ya. Apalagi pada saat itu aku juga mengalami yang namanya bullying. Aku dibully sama teman-temanku yang mungkin mereka tuh niatnya bercanda ya. Banyak banget perkataan-perkataan, sebutan-sebutan yang emang tertuju untuk aku. Yang kayak misalnya bilangnya aku tuh, maaf ya ini mungkin teman-teman aku ngeliat, mungkin pada ketawa atau mungkin pada oh ternyata baper ya gitu mungkin ya. Tapi sebenarnya itu tuh terngiang-ngiang banget di otakku dan juga di hatiku tuh masih tertanam gitu. Rasanya tuh waktu dikatain gajah bengkak, terus arem-arem, wolu, terus apalagi banyak pokoknya sebenarnya. Cuma aku emang pengen menghilangkan itu pelan-pelan di pikiran sama otakku sama hatiku tuh, pengen aku ilangin semua itu. Cuman itu emang kayak apa ya, kalau masih kebawa ke sini tuh emang dampak dari bullying itu menurutku itu bisa kebawa sampai kita gede, sampai kita dewasa itu masih tetap kebawa. Nah, bullying kecil itu yang kemudian menimbulkan juga ada yang namanya body shaming. Jadi ketika misalnya kayak aku udah lulus SMP atau aku lulus SMA, terus aku ketemu teman-temanku lagi ketika aku kuliah atau mungkin udah bekerja, itu terus mereka pas ketemu
entah itu sengaja atau nggak sengaja, reuni atau cuman sekadar buka puasa bersama, mungkin itu pada saat itu, kok kamu sekarang lebih gendut sih, gendutan sih, dulu udah gendut kok sekarang makin gendut, gembrot sekarang. Nah, yang kayak gitu-gitu yang jadi ngerubah suasana banget gitu loh. Yang tadinya mau happy, yang tadinya mau temu kangen, mau bernostalgia, jadi terus tiba-tiba langsung down gitu kan. Jadi kayak mikirnya kok nggak ada pertanyaan lain ya, nggak ada kata-kata lain ya selain ke fisik. Dan semenjak ada kata baper, apalagi sekarang ini ya, kalau dulu-dulu itu kan nggak ada yang istilah baper gitu. Cuma sekarang karena semenjak ada kata baper, menurutku tuh orang-orang semakin sedikit tidak menghargai orang lain, terutama perasaan orang lain. Jadi mereka yang penting waton ngomong ya kan, ceplos-ceplos apa yang dia bilang, apa yang mereka omongin, tanpa kita mau mengerti perasaan orang. Oh, ini tuh bisa diajak bercanda apa enggak sih? Ini tuh nyakitin perasaan orang enggak sih? Itu jadi nggak mikir ke situ gitu. Aku dulu juga ngerasanya tuh makin insecure gitu, terus makin nggak percaya diri. Ampun, kok gini banget sih? Aku tuh ngerasa apa aku salah ya kayak gini? Apa aku salah sih punya tubuh gemuk kayak gini? Apa ini tuh sebuah sesuatu yang memalukan, atau mungkin ini tuh emang apa ya, emang gak bagus gitu loh. Jadi kan dari bullying, body shaming itu kan ngebuat kita semakin insecure, dan itu kan aku memandangnya hanya dari sebuah sisi, hanya dari satu sisi aja. Sampai pada di titik dimana aku ngerasa aku nggak mau kayak gini terus gitu. Aku nggak mau ada perasaan yang nggak nyaman kayak gini gitu. Sampai pada akhirnya ini semua butuh proses ya guys. Aku nggak bisa memaksakan orang lain untuk sepemikiran sama aku. Cuman ini yang aku alami. Aku merasa aku nggak bisa kayak gini terus. Aku nggak bisa berada pada perasaan yang nggak nyaman sama sekali sama diriku sendiri. Jadi apa yang aku lakuin ketika aku udah merasa aku nggak nyaman sama sekali dengan diriku dan juga dengan lingkunganku, karena yang ngatain tuh kadang nggak cuman temen, nggak cuman sahabat, tapi juga kadang keluarga sendiri. Jadi ngerasanya terus, duh banyak banget yang bilang kayak gitu, apa berarti emang aku yang salah gitu. Jadi aku mencoba untuk lebih memahami lagi, mungkin aku lebih mengalah. Jadi aku lihat dari sisi yang lain. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang ngatain itu mungkin emang mungkin niat ngatain, atau mungkin ada niat yang lain kak. Tapi kalau misalnya udah keluarga yang ngomong, apalagi udah keluarga satu rumah, itu aku mikir lagi mungkin emang karena pengen yang terbaik aja buat kita gitu. Jadi aku ambil positifnya lagi. Dan kemudian aku mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Aku mencoba untuk lebih mencintai diriku sendiri. Dengan cara apa? Aku ada beberapa tips yang mungkin untuk teman-teman bisa dicoba. Semoga ini bermanfaat. Tips yang pertama, untuk teman-teman yang ngebully kita. Kalau misalnya teman itu teman yang biasa, maksudnya cuma sekadar ketemu aja, yaudah teman-teman cukup say hi gitu doang. Dan jangan berusaha untuk ada di circle mereka. Jadi mending di jaga jarak aja, nggak usah terlalu jadi teman dekat, cuma jadi teman biasa aja, karena itu nggak bagus. Dan tips yang kedua, untuk teman-teman yang ngebully kita, itu sahabat kita, teman dekat kita, teman curhat, teman nongkrong, itu teman-teman bisa bilangin pelan-pelan aja. Soalnya gini ya, kadang tuh kalau orang yang terlanjur deket banget, itu jadi ngerasanya kayak udah nggak sungkan lagi untuk kita tuh ngejek, ngebully gitu ya. Sama kayak mereka nggak akan seru gitu kalau belum ngebully kita gitu. Itu bahan buat mereka karena kita terlalu asyik. Jadi mungkin teman-teman bisa selipin kata-kata misalnya gini, emang gak ada bahan lain ya selain fisik gitu. Karena gini, bisa jadi teman-teman yang ngebully fisik kita itu karena emang mereka tuh nggak ngeh dan nggak tahu kalau itu tuh nyakitin perasaan kita
gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya kamu masih teman-teman masih mau berteman sama teman itu, bilangin pelan-pelan, karena nggak semua orang bisa langsung dor. Kemudian tips yang ketiga untuk body shaming ketika kita ketemu teman lama atau mungkin ketemu teman yang baru aja terus ngatain fisik kita, mending senyumin aja. Ya, nggak usah dibales yang gimana-gimana, karena cukup dengan senyum mereka pasti akan ngerasa kok cuman gitu doang sih responnya gitu. Udah nggak bakal kemana-mana lagi. Jadi saranku cuman senyumin aja, karena kan kita nggak akan ketemu lagi kan. Dan jangan sampai deh kalau misalnya ketemu sama mereka, karena itu bakal toksik banget sih. Nah, tips yang keempat untuk insecure. Nah, kalian harus lebih percaya diri lagi, lebih menghargai diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, lebih berdamai dengan diri sendiri, karena itu cuman kita yang bisa, orang lain tuh nggak bisa berbuat banyak. Jadi kita yang nentuin kemana hati kita itu dibawa. Elah. Dan kenapa aku memutuskan untuk kemudian aku mencoba untuk diet, mengurangi berat badan, itu sebenarnya bukan karena mereka. Maksudnya bukan karena mereka ngebully aku, bukan karena mereka ngata-ngatain aku, enggak. Aku bener-bener niat pengen diet, merubah pola makan, merubah pola hidup, merubah untuk ke arah lebih baik, itu untuk diriku sendiri. Karena aku ngerasa semakin kesini juga aku kan bertambah umur, kemudian timbul banyak penyakit. Itu yang ngebuat dan ngedorong aku untuk aku bisa atau pengen hidup lebih sehat lagi. Jadi aku tujuannya emang pengen turun berat badan karena aku ingin mengurangi resiko-resiko penyakit di masa tua nanti. Karena mungkin kalau sekarang kita belum terlalu ngerasain yang sakit yang gimana-gimana, cuman next kedepannya kalau udah memasuki usia tua itu bakal ngerasa banget guys. Dan aku juga berpesan ke orang-orang yang mungkin saat ini masih suka ngebully orang karena fisiknya, coba deh pelan-pelan mengurangi dulu, kemudian menghilangkan yang namanya kebiasaan ngebully fisik orang. Karena nggak semua orang itu bisa nerima bercandaan-bercandaan yang kayak gitu. Jadi lebih menghargai perasaan orang lagi, bukan karena orang itu baper, cuman memang perasaannya lebih peka aja gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan perasaan orang ya guys. Jadi cobalah bikin atau cari bahan-bahan bercandaan yang lain yang nggak ngebully fisik gitu. Karena efek bullying itu dampaknya tuh nggak cuman saat kamu ngebully orang itu, tapi next sampai mungkin dia tua, dia bakal inget perasaan itu, bakal inget bulian-bulian itu. Oke guys, so lebih menghargai perasaan orang lagi ya guys. Dan terakhir buat teman-teman semuanya yang masih big size kayak aku ini, aku juga masih berproses ya guys. Kalian nggak usah terlalu peduliin omongan orang. Omongan orang perlu dimasukin, cuman harus disaring. Jadi jangan yang langsung langsung ditelan, tapi dipelajari dulu, diresapi, dirasakan. Yang buruk dihilangkan, yang baik kita ambil. Dan kalian harus lebih belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri itu guys ya. Jadi semua yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri ya. Kayaknya aku udah ngomong banyak ya, maafin ya guys. Mungkin ada yang kurang berkenan ya, aku minta maaf. Dan juga semoga dari yang aku sampaikan ini, curhatan aku ini, ada baiknya bisa teman-teman pakai, tapi buruknya jangan ya guys. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Terima kasih juga yang udah subscribe dan dukung channel aku ini. Yang belum, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.